Kematian nasihat bagi kita. Walaupun nggak ada suaranya, nggak ada yang menasihati kita. Tapi seorang mukmin merasa dinasihati dengan matinya teman kita, saudara kita, tetangga kita, anak kita. Kita merasa dinasihati. Dia mati di saat dia sehat, segar bugar. Tentu saya juga bisa seperti itu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Limisri hadzal yaum fa'iddu." Ya, untuk hari seperti ini kalian bersiap-siap. Itulah para nabi, para rasul menasihati manusia untuk ingat mati sehingga menjauhkan diri dari dosa. Ditakut-takuti dengan kematian, dengan siksa kubur, azab kubur, neraka, itu dari Allah. Sementara antum tahu siapa yang menakut-nakuti seseorang dengan kemiskinan? Ya, siapa? Setan. Ya'idukumul faqr. Setan itu selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya. Ente punya anak 4, masuk pesantren semua. Nanti masa depannya gimana? Ya, masa mau jadi ustadz semua. Padahal pintar yang kalau jadi dokter, luar biasa. Kalau jadi insinyur, ditakut-takuti. Bahwa seorang muslim jadi dokter, jadi insinyur, tentu boleh. Tetapi merasa takut dengan kemiskinan, ini yang haram. Itu yang melanda kaum muslimin hari ini. Lebih takut dengan syaitan daripada kepada Allah. Makanya lebih takut dengan kemiskinan. Gitu. Dia nggak takut anaknya tawuran, anaknya jatuh ke dalam minum-minuman keras, narkoba, meninggalkan sholat, pacaran. Yang penting studinya bagus. Lihat. Dosa dia tidak takuti. Sementara kemiskinan dia takut. Pesantren kan terjaga, tidak ada tawuran, tidak narkoba, insya Allah. Tapi gimana masa depannya? Ini banyak dari kita yang tidak yakin bahwa rizki masing-masing kita sudah tulis. Yang 4 tadi, selain umur, rizki sudah ditulis oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita takut? Dan tidak mungkin seseorang itu mati sebelum apa? Tidak mungkin seseorang itu mati, tidak mungkin sebelum rizkinya habis dia terima. Kan Allah telah tulis, si fulan, si A ini rizkinya sekian. Ya, 1 miliar misalnya. Entah satuannya apa. Diterima dari dia kecil, ya, yang berupa ASI, yang berupa ini terus. Pas habis, pas mati. Tidak mungkin habis, ajalnya masih 2 tahun lagi nih. Padahal rezekinya sudah habis. Itu kan kita. Kalau kita yang ngatur mungkin. Allah tidak. Pas rezeki dia terima, selesai, yang terakhir habis, pas ajal, pas. Ya. Dengan demikian nggak ada manusia yang tidak dapat rezeki. Nggak ada. Selagi dia masih hidup, dia dapat rezeki. Nggak ada orang yang tidak dapat rezeki. Bagaimana orang yang kelaparan? Bagaimana orang yang nggak punya uang? Ya, kita tidak boleh sempit wawasan bahwa rizki bukan sekedar uang. Ya. Anak tetangga pada narkoba, anak tetangga pada sakit-sakitan, anak kita pada baik, pada nurut. Apa itu bukan rizki? Rizki juga. Istri orang dia pada kurang ajar sama suami, bahkan istri kita soleha, nurut. Apa itu bukan rizki? Rizki. Rizki bukan hanya uang, bukan hanya makanan, luas rizki. Badan kita sehat, hidup kita nyaman. Ya, itu bagian dari rizki. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan Allah memberikan surga kepada siapa? Kepada seseorang sebelum surga yang betul-betul surga nanti di akhirat. Beliau berikan contohnya siapa? Gurunya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, dalam keadaan sempit di penjara, makan terbatas, tidur tidak enak, tetapi luar biasa bahagia beliau. Allah memberikan kebahagiaan itu di hati. Oleh karena itu Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ketika sesak dadanya, ketika sedih, ketika semangatnya kendor, maka datang ke penjara. Luar biasa. Seorang alim,
seorang yang zuhud, seorang yang qanaah, bisa memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Dari mana? Dari penjara, subhanallah. Karena kau bahagiakan hatinya, Allah berikan kekayaan di hatinya. Inilah seorang muslim. Ya. Maka wajib bagi kita bersiap-siap